di digital M-Target. M-Target ini sebenarnya sering banget ngadain digital kayak event-event offline atau online kayak gini. Tapi karena selama pandemik, jadi akhirnya kita online. Ini udah yang sekian kalinya. Dan materi kali ini kita coba ngebahas soal yang namanya UMKM. Gitu. Jadi kenapa sih kok ngebahas ini? Karena kita sama-sama tahu nih selama pandemik nih yang paling terdampak nih bisnis ya khususnya ya. Tuh. Kita ada juga pemateri-pemateri yang cukup ahli di bidangnya, bahkan ahli banget, gitu. Yang akan coba sharing tentang knowledge ke teman-teman semuanya. 10 menit lagi kita mulai. Enjoy ya. Ini banyak banget yang daftar kebetulan. Jadi mudah-mudahan nggak ada kendala di teman-teman punya koneksi. Pastikan koneksinya stabil, lancar karena materinya bagus-bagus banget. Saya udah lihat sedikit materinya. Ini pasti bisa apa ya, ilmu baru lah buat teman-teman yang join di event kali ini. Gitu. Dan saran saya tetap stay di sini sampai habis karena kita punya banyak kejutan-kejutan ya nanti di akhir atau di tengah sisi acara. Jadi jangan kemana-mana gitu. Bakal banyak kejutan dari pemateri juga. Gitu. Oke. Pemateri kita udah ready nih dua-duanya di sini. Thank you banget Pak Gabriel sama Mas Marvin udah join. Kita masih nunggu sampai jam 7, which is itu 9 menit lagi. Oke, udah jam 18.58. Jadi di digital kali ini kita akan ngebahas soal digital marketing. Selamat datang buat yang sudah bergabung atau yang baru bergabung. Terima kasih waktunya. Jadi kali ini kita mau bicara soal digital marketing, gitu. Jadi UKM yang pandemi selama ini dampaknya luar biasa kena, secara bisnis juga semuanya hampir kena gitu ya. Jadi kita akan ngebahas soal channel digital marketing yang cocok apa sih yang buat UKM gitu, dan biasanya ujung-ujungnya adalah soal budget. Nah, channel dan budget ini, kita punya dua pemateri yang kompeten buat ngomongin soal ini. Pertama ada Mas Marvin Hidayat. Silakan Mas Marvin, boleh di-show mungkin videonya. Beliau adalah customer success dari M-Target. Kalau ngomongin soal channel, marketing, dan lain-lainnya, beliau sangat expert sekali. Dan kalau kita ngomongin soal budget, tentunya ada pembicara yang berikutnya, yaitu Pak Gabriel Kurniawan. Beliau adalah Managing Director dari GCK Consulting. Silakan Pak Gabriel, boleh di-show videonya. Ya, selamat datang Pak Gabriel. Thank you untuk waktunya sudah join. Beliau juga sangat expert sekali. Kalau kita ngomongin budget, itu nggak jauh-jauh dari angka dan tools yang bisa bikin mempermudah semuanya. Nah, beliau nanti akan sharing tentang hal-hal tersebut gitu. Oke, sebelum kita mulai, saya mau cerita sedikit. Jadi digital ini event rutin M-Target, dan kenapa kita sekarang milihnya UKM? Karena kita tahu betul bisnis secara keseluruhan sedang drop, dan kita care banget sama yang namanya UKM. Dari GCK pun juga sangat care banget dengan UKM, makanya kita akhirnya duduk bareng, kita ngebahas soal yang namanya event untuk digital marketing untuk UKM. Gitu. Jadi di event kali ini saya punya peraturan yang mungkin mohon untuk ditaati oleh semua peserta. Pertama, demi ketentraman dan kehikmatan dalam acara kali ini, saya akan mute dan tutup videonya biar stabil dari sisi koneksinya juga, jadi nggak patah-patah atau mungkin nggak putus-putus suaranya. Selanjutnya nanti kalaupun mau ada tanya-tanya, kita akan ada sesi Q&A di akhir acara. Nanti
para peserta boleh silakan chat aja di kolom. Nanti saya sebagai host akan sortir kira-kira pertanyaan mana nih yang bagus banget buat didiskusikan. Dan tentunya soal bonus, tadi saya udah sempat singgung di awal, kita punya kejutan di sesi acara ini, di tengah-tengah ataupun di akhir, saya juga belum tahu di mana kejutannya. Ini kejutannya buat teman-teman para pelaku UKM yang saya berani jamin ini bakal membantu banget buat teman-teman punya aktivitas ya, gitu. Oke, sebelum kita lebih lama lagi, waktunya semakin malam, kita langsung mulai aja. Kali ini langsung dari Mas Marvin Hidayat, Customer Success M Target, silakan waktu dan tempat kita berikan. Oke, selamat malam semua. Terima kasih Mas Fadlan dan selamat datang juga buat Bapak Gabriel dari GCK Consulting. Dan perkenalkan, saya Marvin. Sebelum saya mulai, saya akan coba untuk share screen dahulu ya teman-teman agar kita bisa sama-sama enaknya lihat. Oke, nah perkenalkan dahulu, saya Marvin dan sebenarnya saya Customer Solution dari M Target dan saya adalah seorang email marketing strategis dan digital marketing enthusiast juga. Saya menyukai semua hal berbau di bidang digital marketing. Saya juga seorang CRM dan tentunya saya Customer Solution Addict. Jadi saya suka banget yang namanya ngobrol sama customer dan itu keunggulan saya karena saya kebetulan jurusan dari komunikasi juga dan lebih tepatnya ya marketing communication. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen ngasih tahu sedikit sih mengenai apa ya kita sebutnya mungkin kita belajar satu buah teori umum sih buat tim marketing biasanya mengetahui strategi ini ataupun teori ini yaitu yang namanya teori marketing. Nah, di sini saya mengambil dari Kotler dan Armstrong, di mana marketing adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Atau secara mudahnya, aku bisa bilang bahwa marketing itu sebagai sebuah proses yang dimana adanya sebuah barang atau jasa atau produk service yang kita tukarkan, which is artinya kita pasarkan kepada massa, tentunya untuk mendapatkan conversion. Nah, kalau kita ngomongin digital marketing buat UMKM, tentunya berubah lagi, yaitu caranya seperti apa. Tentunya dengan mendigital, tapi banyak banget orang selalu bilang, oke, kita go digital. Nah, semua orang ingin go digital. So, apa itu maksud dari go digital itu sendiri, oke? Dan kalau kita ngomongin digital revolusi, aku akan balik sebentar mengenai sebuah digital revolution, karena teman-teman pasti familiar ataupun paham banget, sering banget dengar mengenai namanya revolusi 4.0. Tentunya itu udah hal umum gitu ya, revolusi 4.0. Contohnya ini, mungkin saya ambil memang backdate sih di tahun 2016, tapi it's okay, contohnya ini. Di tahun 1956 saat zaman-zamannya diperkenalkannya yang namanya memori, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri. Tahun 1956 dibikin oleh IBM dengan kapasitas hanya 5 MB, besarnya mesti dibawa pakai pesawat. Nah, kalau memang yang satu 2016, tapi tadi saya sempat search di e-commerce di tahun 2020 bahkan micro SD udah ada yang besarnya sampai dengan 2 TB mungkin ataupun lebih kayak gitu. Inilah revolusi yang sangat cepat sekali terjadi. Saya berikan gambar kedua, yang pasti umum. Dulu orang mau kamera, radio, mau telepon, mau ada komputer, mau ada movie, mau ada mesin tik, kalkulator, apapun itu, ya sebesar itu gitu. Sekarang, ya mungkin saya berani dijamin teman-teman pasti minimal pengguna Android mungkin atau bahkan iOS, yang dimana semua fiturnya udah di tangan. Bahkan kita kadang-kadang berapa banyak dari kita sih yang sudah memaksimalkan smartphone kita sebenarnya. Kayak gitu. Nah, menyambung ke kondisi sekarang mengenai new normal, yang dimana kalau dulu itu kalau ngetren yang namanya tren itu bersifat linear. Pelan-pelan, stabil. Nah,
Di kondisi new normal, seperti kita ketahui, karena kita ada negara api nih menyerang, kita nggak bisa lagi nih yang namanya perubahan itu new normal, kita nggak bisa lagi pelan-pelan. Kita udah mesti take action dari sekarang. Kita udah mesti go fast. Karena kalau kita masih pelan-pelan, ya sudah, kelar kita. Bill Gates bilang bahwa kalau bisnis kita itu nggak ada di area internet, ya kita akan keluar dari bisnis kita. Karena sekarang semua itu rata-rata menggunakan internet. Sekarang berapa banyak sih teman-teman yang daily life-nya ya tidak menggunakan internet? As simple as that. Jadi kenapa kita mesti go digital marketing? Ya karena everybody use the internet. Nah, kalau kita ngomongin framework, sekarang kita ngomongin framework dari sebuah digital marketing. Pertama, kita mesti tahu dulu, where are we now? Kita tuh ada di mana sekarang? Kita nggak bisa improve, kita nggak bisa mengukur sesuatu kalau kita sendiri pun nggak tahu saat ini tuh kita di mana. Kita mesti tahu dulu startnya, kita tuh ada di mana. Lalu, mau kemana? Kalau kita udah tahu kita di mana dan kita mau kemana, the next search-nya kita cari. Bagaimana caranya kita ke sana? Di dalam digital marketing, balik lagi ke konsep digital. Channel apa yang perlu kita pakai? Semua orang go digital. UMKM go digital. Tapi how? What channel yang harus kita lakukan untuk membantu kita sebagai UMKM itu go digital? Nah, ini adalah sebuah digital marketing workflow. Yang dimana goal-nya teman-teman bisa cari. Apakah goal-nya ingin awareness kah? Acquisition, nurture, yang berhubung kepada conversion. Goals dari conversion tentunya setelah conversion, what's next? Ya pasti teman-teman pinginnya ada retention, yang mengubah yang namanya customer menjadi pelanggan. Ataupun dari customer, mereka bisa referral ke customer lain. Nah, untuk goal, saya akan masuk ke awareness dahulu, yaitu menggunakan social media. Seperti ini, teman-teman pasti sangat paham sekali mengenai hal ini. Di mana saat ini terbesar dari penggunaan sosial media, ya Instagram dan Facebook. Namun sosial media pun juga banyak yang sedang berkembang saat ini. Sebut aja TikTok. Seperti itu. Nah, berapa banyak teman-teman melihat pelaku UMKM, produk apapun, punya channel sosial media mereka sendiri. Hampir semua saya rasa, atau mungkin teman-teman yang bergabung malam ini pun juga pasti punya sosial media masing-masing. At least Instagram atau Facebook lah. Atau mungkin Twitter tentunya. Nah, untuk membangkitkan awareness dari sosial media, biasanya umumnya orang menggunakan ads. Menggunakan Facebook retargeting, ataupun menggunakan Google Ads, yang sekarang sedang familiar, bahkan TikTok pun menggunakan TikTok Ads, atau teman-teman yang suka nonton YouTube, sering banget kena ads dari YouTube. Atau seperti ini, kalau teman-teman lagi buka IG story, mungkin sekarang kalau teman-teman boleh coba ya, buka IG story teman-teman dan coba swipe, mungkin 2-3 kali swipe iklan, 2-3 kali swipe iklan, 2 kali iklan. Secara nggak sadar, kita tuh sebagai udah terkena ads dari setiap brand-brand yang ada. Seperti itu. Nah, goal kedua, oke, kita sudah membangun awareness kita di sosial media. Lalu what's next? Tentunya goals-nya kita adalah bagaimana kita bisa mengakuisisi. Karena kita nggak hanya lagi berbicara, balik lagi di new normal, kita nggak bisa lagi berbicara, oke, saya buang budget untuk awareness terus-terusan. Nggak bisa, kita harus berpikir, bagaimana goals kita acquisition, dapatkan pelanggannya, dapatkan calon customer-nya. Caranya bisa menggunakan landing page, website, ataupun form. Ini contohnya yang saya berikan, kayak teman-teman mobilitas, sekarang bisa langsung dari ads yang tadi awareness, larinya masuk ke sebuah website untuk langsung add to cart, belanja, atau menggunakan e-commerce, banyak banget e-commerce yang teman-teman tahu tentunya, atau mungkin kalau yang UMKM makanan bisa langsung masuknya mungkin ke GrabFood, GoFood, dan yang lainnya. Goals-nya adalah acquisition. Karena sebagai pelaku UMKM, kita tuh pinginnya adalah menjual, tentu aja, pinginnya menjual. Bagaimana produk kita dikenal sama masyarakat secara cepat, adanya conversion yang terjadi, dan mereka puas dengan barang kita, dan mereka retention untuk order lagi.
Kalau landing page ini seperti ini, yang bisa saya berikan contohnya adalah ada 3. Nah, landing page ini gunanya untuk melakukan acquisition data itu sendiri. Sebelum mereka lari untuk ke conversion, kita harus gather the data. Karena kembali lagi, teman-teman mungkin tahu banget bahwa data is the new oil. Kita bisa melakukan gathering the data. Kita membangun database kita sendiri agar kita punya leads atau data list yang bisa kita gunakan untuk nurturing di kedepannya. Nah, biasanya pertanyaan yang sering banget umum terjadi dari customer-customer saya adalah, Pak, bedanya landing page sama website apa sih? Landing page itu apa sih, Pak? Virus jenis baru apa lagi sih, Pak? Landing page dan segala macamnya. Nah, ini saya tunjukin aja simple banget bedanya website sama landing page. Kalau kita lihat bahwa landing page ini biasanya tuh di dalam satu landing page tidak banyak lebih ke spesifik kontennya. Nah, traffic source-nya spesifik karena kita membuat sebuah campaign, otomatis kita menentukan sendiri traffic yang mau masuk ini dari mana, targetingnya ke siapa. Untuk masalah navigasi atau kita sebutnya call to action, bagaimana kita pingin bahwa landing page kita ini diklik orang untuk melakukan action selanjutnya. Bisa masuknya ke Tokopedia kita, mungkin kita punya e-commerce, atau kita masuknya langsung ke kalau makanan mungkin bisa langsung ke GrabFood-nya biar mereka langsung buy, seperti itu. Action dari landing page itu sederhana. Hanya satu aja. Buy now contohnya kayak gitu. Nah, untuk cara nurturing-nya seperti apa? Oke, kita udah punya nih database kita udah building base kita. So what's next? Ya kita harus nurturing, kita mesti engagement dengan mereka. Karena membangun database itu butuh waktu. Betul. Dan kalau kita kehilangan mereka, capek di kitanya, kita waste time. So, saat kita sudah building database, kita sudah punya data list-nya, kita maintain, kita nurturing, bisa menggunakan email marketing automations untuk keep in touch dengan mereka. Atau kalau kita punya database lainnya, nomor handphone, WhatsApp, dan segala macam, kita bisa melakukan retargeting, kita bisa reach mereka via messengers yang ada. Nah, pertanyaan sekarang saya adalah, kita udah punya semua nih. Oke, Pak, saya website udah ada, saya sosial media udah ada, semua udah jalan. Apalagi sih, Pak, yang mesti saya lakukan? Semua udah. Nah, kalau teman-teman sadari, ada fenomena unik yang terjadi di UMKM sekarang. Yaitu di mana cara teman-teman mendeliverkan semua informasi mengenai produk, jasa, link teman-teman, let's say kayak link Tokopedia teman-teman, link e-commerce teman-teman, ataupun link GrabFood, GoFood, dan yang lainnya, bagaimana cara mempresentasikan hal itu atau mendeliverkan hal itu kepada ya database teman-teman. What's next? Nah, di sini saya hanya akan memperkenalkan yang namanya OneBlink, yaitu satu link untuk semua. Jadi saat teman-teman sudah tahu, teman-teman sudah ada di mana, teman-teman mau kemana, bagaimana cara teman-temannya adalah, saya bisa bilang, OneBlink. Sebuah tools baru dari kami yang dimana satu buah landing page, satu buah ini terisi begitu banyak profile dengan satu link, teman-teman bisa berikan ditaruh di mana aja. Let's say biasanya ditaruh di Instagram, mungkin dengan seperti link-link lainnya yang teman-teman cukup kenal atau mungkin bahkan sudah digunakan. Nah, kenapa sih menggunakan OneBlink? Di sini kita bisa memberikan sangat mudah sekali pembuatan landing page yang bisa teman-teman gunakan dibanding teman-teman menggunakan website kayak gitu. Jadi teman-teman bisa benar-benar sangat mudah tanpa coding sama sekali untuk melakukan pendeliveran pengiriman informasi mengenai usaha dari teman-teman. Kalau saya lihat di sini kayak saya beritahukan ada videonya singkat mengenai OneBlink itu sendiri. Apa yang teman-teman bisa lakukan di OneBlink? Nah, OneBlink itu bisa dianggap sebagai katalog online. Jadi, teman-teman bisa taruh semua informasi mengenai
bisnisnya teman-teman, produk A, produk B, link A, link B, e-commerce A, e-commerce B, e-commerce C. Karena berapa banyak yang kita tahu, let's say, karena sekarang ini lagi zamannya sepeda ya, kebetulan saya juga main sepeda gitu. Nah, ketika saya mencari spare part sepeda, let's say saya ke e-commerce A, lalu saya cari, anggap saja wheel set, lalu dapat nih di toko A, di e-commerce A, wheel set, harganya udah oke. Tapi sebagai customer, saya kan maunya nyari pembanding. Coba saya cari ke e-commerce B. Nah, pertanyaan saya, pada saat saya cari ke e-commerce B, yang saya cari wheelset atau nama tokonya. Karena kalau misalnya saya udah masuk ke e-commerce A, saya udah cocok dengan harganya, tapi mungkin promo dari e-commerce A-nya ini kurang menarik gitu. Terus, saya pengen tahu, tentunya kita nyari promo yang lebih baik dong. Saya cari ke e-commerce B. Yang saya cari nama tokonya atau nama barangnya. Pastinya nama barangnya yang kita cari. Kalau kita ngomongin kayak e-commerce A, B, C, D, kita bandingin satu persatu, yang kita cari apa? Nama barangnya. Nah, bagaimana kita bisa informasikan hal itu kepada pelanggan kita? Hey, saya buka toko juga loh di e-commerce A, e-commerce B, e-commerce C, e-commerce D. Kalian bisa pilih mau belanja yang di mana, tergantung dari e-commerce-nya mau memberikan promo seperti apa. Tapi saya eksis loh di semua e-commerce seperti itu. Saat teman-teman sudah punya sebuah landing page yang teman-teman sudah bikin dengan OneBlink, mau ngapain lagi teman-teman? Bisa teman-teman gunakan landing page itu untuk memboost iklan di Facebook Ads. Bisa infokan link tersebut yang benar OneBlink, karena kita sampai OneBlink hanya satu link untuk diberi informasikan kepada seluruh database yang teman-teman punya. Teman-teman bisa post di sosial media teman-teman dan lakukan retargeting iklan. Karena saya yakin teman-teman lah yang paling tahu sendiri produk dan jasa yang teman-teman punya. Karena pada saat kita membuat produk dan jasa, harus kita tahu target market apa yang cocok buat produk saya ini. Nah, ini saya hanya memberikan sebuah kayak diagram gitu ya. Apa sih yang the most effective channel di dunia di digital marketing saat ini gitu ya? Nomor satunya website, email, social media. Tapi the most difficult channels-nya website, social media, organic search. Berarti kalau kita melihat dari persentasenya, walaupun website itu susah, tapi lebih efektif. Nah, bayangkan kalau website yang segitu beratnya, dalam arti membangun website nggak mudah ya teman-teman, butuh waktu. Teman-teman bisa gantikan itu dengan OneBlink. Nah, bagaimana digital marketing for UKM, kita mesti membuat digital identity. Nah, inilah poin kunci saya untuk saat ini, teman-teman harus membuat digital identity. Jadi mana? Apa itu digital identity? Adalah gabungan dari landing page atau mini website yang teman-teman punya. Teman-teman taruh pixel, teman-teman taruh Google Ads dan segala macamnya, teman-teman taruh Facebook pixelnya, teman-teman tracking untuk lakukan ads-nya, dan retargeting ke setiap target market dari teman-teman. Bisa menggunakan Facebook Ads. Sekarang lagi gencar banget TikTok, karena TikTok pun sudah membuat TikTok for Business. Instagram tentu. Pinterest, yes, masih sangat-sangat kuat. Dan sosial media lain yang teman-teman gunakan. Oke, saya kira itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Fadlan. Oke, Mas Marvin, menarik banget materinya. Cepat banget. Oke, menarik banget. Jadi kalau bisa saya simpulkan, di sini ada beberapa poin yang mungkin teman-teman bisa rangkum juga dari materinya Mas Marvin. Kalau kita bicara digital ya, tadi revolusi, kita para pelaku pasar harus aware soal revolusi ini dan tren yang sedang berubah ini. Jadi kalau kitanya sendiri nggak aware, masa kita mau go digital? Gimana cara kita mau scale? Kita punya produk, kita punya revenue lebih besar dan lain-lainnya. Dan yang paling penting ya,
tentunya teman-teman harus juga pahami soal framework ini, teman-teman mau seperti apa sih goals-nya ke depan, kayak gitu, dan mau kemana juga ini produk, kayak gitu. Dari sisi marketing, Mas Marvin udah oke banget materinya. Nah, sekarang soal budget. Budget ini yang paling krusial, gitu. Budget dan cara maintain budget tersebut. Tools-toolsnya apa aja yang digunakan, siapa aja yang bisa. Nah, kali ini dari lain arah atau biasanya paling berlawanan nih antara finansial dan marketing proses, karena budget dan marketing biasanya beriringan ya. Semakin besar budget, semakin bagus result yang didapat, nggak juga. Tapi yang pasti semakin besar kita bisa capture area marketing yang kita pengen. Makanya budget beriringan lurus. Oke, kali ini Pak Gabriel bakal sharing soal cara maintain budget, soal apa sih yang bisa dimaksimalin dari tools-tools yang ada di pasar. Silakan Pak Gabriel, waktu dan tempat saya persilakan. Halo, selamat malam semuanya. Oke, terima kasih buat Mas Marvin, Mas Fadlan dari M-Target dan dari jurnal. Perkenalkan, nama saya Gabri. Saya founder dari GCK Consulting. Kita langsung aja buka dari materi kita, biar langsung lebih enak dilihatnya. Oke, kita mau di tengah pandemi COVID ini, apa sih yang harus dilakukan para Pak pelaku Gabriel, UMKM? sorry Pak, layarnya Pak kayaknya belum ke switch Pak. Ya? Layarnya kayak belum ke switch presentasinya. Oke, saya ulang lagi. Di share ke PPT-nya Pak mungkin Pak. Tombol share screen-nya ke PPT. Oke, sebentar. Ya. Dari Zoom-nya Pak. Sudah? Oke, kelihatan. Oke. Oke, kali ini saya akan ngebahas mengenai hal penting kelola laporan keuangan di saat pandemi COVID-19. Oke, ini juga terkait dengan apa sih yang harus dilakukan UMKM. Oke, saya Gabriel. Saya sebagai konsultan, kemudian sebagai trainer, dan sebagai dosen di satu swasta, dan sebagai mitra di jurnal.id. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan budgeting. Ya, sebelum kita lari ke budgeting, ya, kita perlu tahu dulu budgeting ini apa sih? Ya, kita akan coba bahas step by step sebelum kita lari ke arah budgeting. Pertama, yang akan kita bahas adalah memahami laporan keuangan dengan mudah. Karena banyak para pelaku UMKM di luar sana, mereka dengan gampangnya tidak membuat laporan keuangan. Kenapa mereka nggak buat laporan keuangan? Karena mereka nilai sulit. Ya. Laporan keuangan, angka-angka, mereka susah mengertinya. Ya. Apalagi di tahun 2013 muncul aturan baru dari pemerintah, dari kantor pajak, terkait dengan PPh final. Dari situ
Lebih lagi para UMKM nggak buat laporan keuangan, mereka hanya melaporkan pajak itu dari omset. Mereka berpikir, ngapain kita perlu laporan keuangan? Ya, image ini yang kalau saya ketemu dengan beberapa UMKM seperti itu. Ngapain kita buat laporan keuangan? Toh saya bayar pajaknya dari omset kok, dari perolehan usaha. Nah, ini yang salah. Ya, setiap perusahaan itu diwajibkan membuat laporan keuangan. Setiap badan usaha ya. Kalau kita orang pribadi, oke, nggak apa-apa. Tapi ada batasan tertentu. Orang pribadi yang sudah punya omset 4,8 miliar, itu wajib membuat pembukuan. Itu ada di Undang-Undang Pajak. Jadi, sebenarnya laporan keuangan ini sangat penting dan punya gesekan di berbagai bidang. Nggak hanya di budgeting tadi, tapi di perpajakan pun sama. Oke, sekarang mungkin goal dari saya adalah di poin pertama kita mau coba membrainstorming teman-teman pelaku usaha UMKM bahwa laporan keuangan ini nggak serumit apa yang dibayangkan. Mungkin saya hanya bisa kasih gambaran secara besarnya ya, secara umumnya. Oke, kita lanjut untuk poin nomor 1, nanti poin nomor 2 ada indikator keuangan, dan nomor 3 adalah budgeting sederhana. Karena pada prinsipnya orang tuh berpikir budgeting itu rumit ya. Nanti baru poin keempat ada sesi tanya jawab. Oke, kita lanjut. Ya, nomor 1, memahami laporan keuangan dengan mudah. Oke, kita lihat di sini apa sih tujuan teman-teman sekalian punya bisnis, punya usaha? Kalau saya tanya seperti ini, pasti banyak yang bilang, "Waduh, saya pengen punya waktu luang, saya pengen punya uang lebih." Karena kalau dari karyawan, naik jabatan susah, ya. Jadi kalau kita punya usaha, kayaknya gampang gitu untuk punya keuangan yang mapan tuh kayak cukup cepat. Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi kenyataannya di luaran sana pelaku usaha justru kontang-lanting, ya. Nah, kalau tujuan kita memang mencari profit, nah di sini apa yang elemen terpenting dalam kita bisnis? Ya kalau saya boleh simpulkan, ada orang bilang, oh usaha itu harus profit, harus laba, ya. Tapi ternyata ada juga yang, oh Pak saya usaha ya duit deh, saya tidak tahu masalah laporan keuangan, saya nggak tahu profit, yang penting saya punya duit. Nah dari sini kira-kira kalau saya tanya teman-teman, lebih penting profit atau laba, lebih penting profit atau lebih penting available cash atau kita punya cash? Ya, nomor 1 adalah available cash. Percuma laporan keuangan kita profit laba tapi kita nggak punya cash. Ya, ini satu faktor. Jangan sampai kita punya usaha, omset kita banyak, profit, tapi kita nggak punya cash. Kalau kita kelola perusahaan, kita kelola bisnis dengan prioritas omset, itu nol besar. Ya, jadi harus perhatikan sisi cash flow. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, profit atau cash, laba atau uang tunai. Ya, kita bisa tahu dari mana dua elemen utama dalam keuangan ini. Cuma saya tahu, yaitu dari laporan keuangan. Makanya itu kalau kita mau bisnis kita terarah, bisnis kita bisa dihitung, ya kita harus buat laporan keuangan. Udah harus, ya. Apalagi ditambah dengan peraturan pemerintah di perpajakan. Dulu kita tahu namanya PP 2013. Orang berpikir kita hanya bayar 1% dari omset. Sekarang keluar PP 23 tahun 2018. Tadi PP 46 tahun 2013, sekarang PP 23 2018. Di situ ternyata pemerintah dari omset ya. Selama omset kita di bawah 4,8 miliar, kita masih bisa terus. Di PP 23 ada aturannya. Di mana penghasilan kita 4,8 miliar, kita tidak selamanya
dapat menggunakan fasilitas 0,5% dari omset. Itu ada jangka waktunya. Perusahaan bisa 4 tahun, CV 3 tahun, orang pribadi. Berarti pemerintah mewajibkan selama jangka waktu tersebut, para pelaku bisnis harus siap dan belajar membuat laporan keuangan. Jadi teman-teman udah nggak bisa lagi mengelak dari kewajiban terkait membuat laporan keuangan. Itu hal wajib. Ada di PP 23 tahun 2018. Ya. Jadi kalau kita mau tahu profit ataupun cash, harus ada keuangan. Kedua, ya mungkin kita bisa alat bantu. Sekarang sangat banyak alat bantu. Mungkin bisa berupa software akuntansi. Bisa kita lebih efektif dan efisien. Contohnya di Jurnal ID. Itu juga cukup sangat aplikasi yang sangat praktis dan sangat membantu. Ya. Dari pengalaman kita, dari dulu kita menggunakan konvensional, kita bikin invoice. Sekarang dari aplikasi jurnal sudah tersedia. Langsung mereka reminder atas tagihannya, ya. Jadi harus bikin lapangan. Oke, sekarang saya mau menjelaskan secara mereka tidak melihat laporan perubahan ekuitas, apalagi laporan arus kas, ya. Nah, di sini kesalahan terbesarnya. Ya, pertama untuk neraca. Neraca itu sekarang disebut namanya laporan posisi keuangan. Jadi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kewajiban itu adalah hutang, ya. Jadi kalau saya terbitkan invoice ya di Desember 2019 dan saya belum dibayar, itu tidak masuk dalam komponen arus kas karena saya belum terima uang cash. Ya, jadi itu dikecualikan. Ya, tapi kalau saya jual terbitkan invoice di bulan November 2019 kemudian dibayar di Desember, itu masuk komponen arus kas. Ya, jadi saya dapat uang cash. Itu yang terpenting. Kalau nomor 4 perubahan ekuitas, ini hanya perubahan equity kita. Kita sama berusaha, performance perusahaan ini laba, trennya laba atau rugi. Ada di perubahan ekuitas. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah contoh dari komponen neraca. Ada aktiva, jumlah aktiva, dan ada kewajiban plus ekuitas. Jumlah antara aktiva dan jumlah kewajiban ekuitas harus sama. Ya, dalam case ini saya tidak menjelaskan cara menjurnalnya seperti apa, tapi saya hanya menjelaskan gambaran besar supaya teman-teman di sini tidak bingung atau tidak takut untuk membuat laporan keuangan. Ya, oke. Nah, di sini nanti akan ada kaitannya. Poin 4 elemen tadi akan saling terkait. Nanti akan kita summary-nya. Ya, ini neraca. Kemudian ada lagi laba ruginya. Ini yang beberapa teman-teman pasti familiar. Ada pendapatan dikurang dengan biaya. Ya, sederhana. Di sini kita lihat ada laba bersih setelah pajak. Ya. Kita lanjut lagi. Kemudian ada laporan arus kas. Nah, pada dasarnya secara standar akuntansi keuangan memang laporan arus kas ini langsung dan tidak langsung. Ya, saya di sini hanya menerjemahkan arus kas dari pola pikir pengusaha. Yang saya nggak mau ribet lah, pakai metode langsung ataupun tidak langsung. Jadi saya ambil, kita bisa buat saldo kas dan bank kita berapa di awal tahun. Kemudian kita tinggal hitung. Kalau kita punya buku rekening, kita tinggal hitung uang yang masuk dari bank itu ada berapa aja ya. Kita tinggal bisa klasifikasikan. Nah, semua uang masuk itu kita catat. Itu masuk ke arus kas. Dan semua uang yang kita keluarkan, biaya gaji, biaya sewa, dan lain sebagainya, itu kita catat. Kita kelompokkan. Itu arus kas keluar. Dapatlah. Ya, kita kurangkan saldo awal, ditambah dengan arus kas masuk, dikurang arus kas keluar, dapat arus kas bersih,
Itulah menjadi saldo akhir kas dan bank. Jadi di sini kita tahu, oh saya berusaha, saya punya bisnis, ternyata menghasilkan. Nah, di sini bisa dinilai budget kita berhasil, ya. Kalau kita profit tapi kita saldo kas banknya minim, nah itu something wrong, ada yang salah, mesti kita review lagi. Oke, kemudian ini laporan perubahan equity atau perubahan ekuitas. Ya ini mencerminkan yang saya bilang tren dari performance perusahaan atau akan muncul di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat hubungan keempat komponen laporan keuangan ini. Oke, kita akan lihat. Nah, ini mungkin teman-teman jarang mendapatkan hubungannya. Ya, terkadang orang bingung, neraca itu ngapain sih? Laporan laba rugi itu ngapain sih? Buat apa sih nih? Nah, iya ternyata ada hubungannya. Ya, jadi keempat laporan ini saling terkait. Contohnya, saat kita membuat laporan laba rugi ada pendapatan, ada biaya. Labanya itu akan masuk ke komponen neraca atau laporan ekuitas. Ya, laba ditahan. Sedangkan laporan arus kas kita akan masuk ke laporan kas. Dan begitu juga laporan perubahan ekuitas juga akan komponen neraca. Jadi boleh dibilang neraca ini adalah induknya, ya. Neraca ini adalah induknya, sedangkan 3 laporan lain itu adalah sumbernya, source-nya. Oke, jadi ini adalah hubungan dari keempat elemen laporan keuangan. Ini yang mesti kita pahami. Oke, sekarang mudah-mudahan dari slide ini kita bisa hubungan laporan keuangan ya, hubungan dari keempat laporan ini, kemudian kita dapat gambaran, oh buat laporan keuangan ternyata tidak sulit ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah ini cukup menarik. Indikator keuangan dalam usaha atau bisnis. Ini cukup penting menurut saya ya. Oke, pertama, di awal saya sudah bilang ada 2 elemen penting di bisnis, yaitu cash ya dan profit. Nah, kita sepakat kalau dari pengalaman pribadi saya lebih setuju nomor 1 adalah cash segalanya. Nah, gimana kita mau mencapai tujuan seenggaknya poin nomor 1 dan 2 terpenuhi. Kita profit dan juga cash kita bagus. Nah, ini indikatornya. Oke, indikator pertama. Ada namanya aging piutang. Ya, jadi kita mesti pastikan percuma sales kita bagus, tapi kita nggak bisa nagih. Kita nggak dapat cash-nya. Nah, kita harus aware. Kita harus bikin namanya aging piutang. Ya, saya kasih rumus ini secara pada umumnya. Ada beberapa rumus terkait dengan aging piutang. Ya, ini salah satunya. Jadi yang kita perlu lakukan adalah kita mencatat nominal piutang kita catat total omset kita, dan kita hitung berapa sih rata-ratanya invoice yang kita terbitkan ternyata piutang yang kita invoice yang kita terbitkan tapi lama dibayarnya, itu aging piutang. Nah, something wrong pasti ada yang salah. Umumnya banyak perusahaan yang